Disambut langsung Erick Thohir, Mbappe tiba di Indonesia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mbappe dikonfirmasi siap perkuat Timnas Indonesia. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaruhkan semua pemain. Baru saja sudah latihan aja Abang Mbappe ini. Ini adalah kejutan untuk skuad Garuda. Itu banyak keturunan Suriname, ya. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari. Perkembangan pemain keturunan kembali membawa kabar positif bagi Timnas Indonesia. Kali ini datang dari Liga Belanda, bek muda berdarah Maluku Tristan Goyen menunjukkan performa menjanjikan bersama PEC Zwolle. Pemain 21 tahun tersebut saat ini memperkuat PEC Zwolle sebagai pemain pinjaman dari raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam hingga akhir musim 2025-2026. Penampilannya yang konsisten dalam beberapa pekan terakhir membuat namanya kembali ramai diperbincangkan, terutama terkait peluang membela skuad Garuda di era pelatih anyar John Hartman. Ia sempat harus menepi cukup lama akibat cedera lutut serius yang membuatnya absen lebih dari 1 tahun serta melewatkan puluhan pertandingan pada awal masa peminjamannya. Setelah pulih, kepercayaan pelatih Zwolle mulai kembali diberikan sejak September 2025. Goyer pun membayar kesempatan tersebut dengan kontribusi nyata, termasuk mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun. Hal ini terbilang cukup istimewa bagi pemain yang berposisi utama sebagai bek kanan. Ia mencetak gol saat timnya menang telak 4-1 atas SC Telstar, kemudian kembali mencatatkan nama di papan skor meski Zwolle kalah 1-2 dari FC Volendam. Secara keseluruhan, dari 15 penampilan Liga musim ini, ia telah mengoleksi 2 gol sekaligus menunjukkan fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini belakang. Kemampuan bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah membuatnya dijuluki sebagian pengamat sebagai sosok bek modern dengan karakter ofensif. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai the next Sergio Ramos karena kontribusi golnya dari lini belakang. Nama Goyer sebenarnya sudah sempat dikaitkan dengan rencana naturalisasi pada 2025 lalu. Namun proses tersebut tidak berlanjut karena fokusnya saat itu masih pada pemulihan cedera. Meski demikian, pemain yang memiliki darah Maluku itu tidak menutup pintu untuk kemungkinan masa depan bersama Indonesia. Dalam wawancara dengan media Belanda, ia mengungkapkan pandangannya. "Saya menaruh respek bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia sedang terjadi," kata Tristan Goyer, dikutip dari Football Primer. "Saya juga melihat bagaimana timnas Indonesia berkembang. Saya senang dengan kemajuan yang terjadi di sepak bola Indonesia dan selalu mengikuti perkembangannya. Saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa mendatang," pungkasnya. Pernyataan tersebut memberi sinyal positif bahwa peluang bergabung dengan Timnas Indonesia tetap terbuka, terutama jika komunikasi kembali dijalin oleh federasi. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia membawa pendekatan baru dalam pemetaan pemain diaspora. Pelatih yang dikenal berpengalaman menangani tim nasional di level internasional itu disebut menaruh perhatian pada pemain yang terbiasa berkompetisi di Liga Eropa untuk meningkatkan standar skuad. Secara taktis, Goyer bisa menjadi opsi penting karena fleksibilitasnya. Dalam sistem 3 maupun 4 back, pemain bertinggi 185 cm ini mampu berperan sebagai fullback menyerang atau back tengah tambahan. Karakter seperti ini sangat bernilai dalam sepak bola modern yang menuntut pemain bertahan ikut berkontribusi membangun serangan. Selain itu, latar belakangnya di Akademi Ajax juga menjadi nilai tambah. Walau belum ada kepastian mengenai proses naturalisasi, performa Goyer yang terus meningkat membuat peluang tersebut tetap relevan untuk dibahas. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, membagikan persiapan pelatih Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23-31 Maret tahun ini. Tim berjulukan Garuda itu bakal menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang diikuti oleh Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts dan Nevis, dan Timnas Kepulauan Salomon. Arya menjelaskan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah pemain di BRI Super League 2025-2026.
Di Eropa, John Hartman memantau sejumlah pemain diaspora timnas Indonesia seperti bek Borussia Mönchengladbach Kevin Dix, palang pintu Sassuolo Jay Itzes, dan fullback Go Ahead Eagles Dean James. John Hartman juga safari pertandingan BRI Super League mulai dari Persija Jakarta Madura United, Persita Tangerang Bayangkara FC, Persib Bandung Malut United, dan Persija Arema FC. Yang di luar negeri juga sudah mulai dipantau, kita tunggu saja. Mungkin nanti setelah dia selesai berputar-putar, pasti ada masukan ke kami apa yang mau dilakukan. FIFA Series 2026 bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta Pusat. Namun FIFA belum menentukan negara mana yang akan saling berhadapan. Dari 4 kesebelasan itu, hanya akan bermain 2 kali. Timnas Indonesia dikabarkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis, sedangkan Bulgaria kontra Kepulauan Salomon. Reaksi dari para fans Malaysia itu berlebihan, sangat berlebihan. Waktu itu atau pas sekarang ini? Waktu itu. Oh ya. Gemparkan Indonesia. Ini benar-benar mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat 4 pemain keturunan di FIFA Series. Drogba, Haaland, Mbappé, Ramos, siap tempur. Je faisais une Panenka. Et après, je me suis dit, non, t'es fou. Non. And I love a chip as well, you know. Talk to JJ about your finishing. Lleva el equipo 40 goles, tú llevas 22, evidentemente. Waduh, sangat meresahkan. Malaysia iri dengan Indonesia. Tentu kita harus fokus kembali lawan Malaysia seperti yang saya sampaikan kemarin. Tonton sampai akhir ya, ini sangat-sangat menarik dibahas. John Hartman, Timnas Indonesia langsung tancap gas sejak resmi memimpin skuad Garuda. Pelatih asal Inggris itu menunjukkan dedikasi tinggi dengan terbang ke Eropa demi membangun chemistry dan memantau pemain keturunan potensial. Langkah John Hartman Timnas Indonesia ini menjadi sorotan, karena dinilai sebagai fondasi penting menuju target jangka panjang. Di tengah sorotan publik pasca kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, John Hartman Timnas Indonesia mencoba membangun ulang optimisme. Ia menegaskan bahwa membentuk ruang ganti yang harmonis dan mental bertanding kuat lebih penting daripada sekedar mengejar gelar jangka pendek. Pelatih yang pernah menangani timnas Kanada tersebut dikenal tidak bisa diintervensi dalam memilih pemain. Dengan dukungan penuh federasi, ia leluasa menentukan nama-nama yang dianggap sesuai kebutuhan tim. Pada awal Februari, Hartman melakukan kunjungan ke Italia, Belanda, dan Jerman. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah pertemuannya dengan Jay Itzes, yang saat itu tengah menjalani aktivitas klub di Italia. Pertemuan tersebut bukan sekedar silaturahmi. Hartman disebut membahas peran Itzes sebagai figur pemimpin di skuad Garuda. Sang pelatih ingin menjadikan bek tangguh itu mentor bagi pemain lain demi menciptakan keseimbangan di dalam tim. Pendekatan psikologis menjadi ciri khas Hartman. Ia ingin memastikan kepercayaan diri pemain tetap terjaga, terutama menghadapi agenda padat seperti FIFA Series Maret dan Piala AFF 2026. Salah satu topik hangat adalah kelanjutan proyek naturalisasi. John Hartman Timnas Indonesia disebut telah mengantongi beberapa nama grade A yang berpotensi memperkuat Garuda. Nama pertama yang mencuat adalah Luke Fikri. Winger 19 tahun itu bermain di kompetisi Australia dan dikenal sebagai pemain multiposisi dengan gaya eksplosif. Ia bahkan secara terbuka menyatakan ketertarikan membela Indonesia meski memiliki opsi memperkuat Australia atau Amerika Serikat. Fikri disebut sudah menjalin komunikasi awal terkait peluang memperkuat Merah Putih. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, ia bisa menjadi tambahan signifikan di sektor sayap. Selain itu, ada kiper FC Volendam, Kay Vanan. Keunggulan Vanan terletak pada kemampuan ambipedal atau menggunakan kedua kaki secara sama baiknya. Namun peluangnya dinilai cukup tipis karena posisi penjaga gawang sudah dihuni nama-nama mapan. Nama lain yang menguat adalah Tristan Goyer. Bek muda berdarah Maluku ini dikabarkan terbuka menjalani proses naturalisasi. Ia menyampaikan rasa hormat terhadap perkembangan sepak bola Indonesia dan memberi sinyal positif untuk bergabung. Tak ketinggalan, Jensen Selt juga disebut masuk radar. Pemain yang kini berkarir di Eropa itu memiliki kedekatan emosional dengan budaya Indonesia dan menyatakan kecintaannya pada kuliner Nusantara sebagai bagian dari identitasnya. Dalam waktu dekat, Hartman dihadapkan pada 2 agenda penting, FIFA Series Maret dan Piala AFF 2026. Tantangan muncul karena beberapa pemain seperti Shane Patinama dipastikan absen akibat sanksi. Untuk posisi penjaga gawang, Martin Paes tetap diprediksi menjadi pilihan utama. Sementara lini belakang kemungkinan diisi Jay Itzes dan Rizky Ridho. Hartman menyadari perbedaan regulasi antara FIFA Series dan Piala AFF. Pada FIFA Series, pemain abroad Eropa bisa dipanggil penuh. Namun di Piala AFF,
komposisi skuad bisa lebih bergantung pada pemain yang berkarir di kompetisi domestik atau Asia Tenggara. John Hartman Timnas Indonesia menegaskan bahwa target utama bukan sekedar juara AFF. Ia ingin membangun fondasi kuat agar Garuda mampu bersaing konsisten di level Asia. Pendekatan detail, komunikasi personal serta pemilihan pemain berbasis kualitas menjadi senjata utama sang pelatih. Dengan kombinasi pemain lokal, abroad dan potensi naturalisasi baru, publik berharap era Hartman menghadirkan wajah baru tim nasional. Kini pertanyaannya, mampukah John Hartman Timnas Indonesia menyatukan kepingan talenta ini menjadi kekuatan solid? Jawabannya akan terlihat dalam waktu dekat, saat Garuda kembali terbang di pentas internasional. Media asal Malaysia, New Straits Times, memberikan kritik pedas soal perkembangan terkini skandal naturalisasi ilegal. Dalam salah satu artikelnya, New Straits Times mengatakan jika sepak bola Malaysia seharusnya berkaca diri, daripada sibuk menuduh negara lain sebagai pelapor. Artikel mereka yang berjudul Sepak Bola Malaysia harus bercermin pada diri sendiri, bukan menelaah negara tetangga, menyoroti banyaknya opini publik di negara tersebut yang terlalu fokus mencari pelapor, padahal seharusnya mereka mencari hakikat sebenarnya dari masalah tersebut. Sebelumnya, FIFA melakukan investigasi dan menetapkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasi terbukti memalsukan data. Akibatnya, ke-7 pemain tersebut dijatuhi sanksi denda dan larangan berkompetisi selama 12 bulan. Meski begitu, penegakan larangan tersebut saat ini ditangguhkan menunggu putusan akhir dari Pengadilan Arbitrase Olahraga, walaupun bisa kembali berlaku kapan saja. Laporan yang dikabarkan muncul dari Konfederasi Sepak Bola Asia mengatakan bahwa pengaduan telah diajukan ke FIFA sehari setelah kemenangan telak Harimau Malaya 4-0 atas Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 10 Juni tahun lalu. Kepercayaan diri Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 justru mendapat respon sinis dari media Vietnam. Meski skuad Garuda diperkuat banyak pemain naturalisasi dari Eropa, mereka menilai hal itu belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi juara. Media Vietnam BTV secara terang-terangan meragukan kekuatan Indonesia di turnamen yang akan berlangsung Juli-Agustus 2026 tersebut. Sekalipun Timnas Indonesia dapat menurunkan sejumlah pemain naturalisasi yang kembali dari Eropa di Asian Cup di bulan Juli dan Agustus 2026, mereka belum tentu dianggap lebih kuat daripada Vietnam, tulis media Vietnam BTV. BTV mengakui Vietnam sempat kalah 3 kali dengan Indonesia pada akhir 2023 hingga awal 2024, yakni di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Namun mereka menilai situasi kini sudah jauh berbeda. Ini sangat kontras dengan situasi pada akhir 2023 dan awal 2024, ketika Vietnam kalah dalam ketiga pertandingan melawan Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Lanjutan laporan tersebut, menurut mereka, Vietnam saat ini lebih stabil dan matang, terutama setelah pergantian pelatih ke Kim Sang-sik. Di bawah arahannya, Vietnam disebut lebih seimbang dan percaya diri berkat sejumlah gelar regional dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi Indonesia, situasinya memang tidak sepenuhnya ideal. Pelatih John Hartman memberi sinyal bahwa tidak semua pemain diaspora di Eropa bisa dipanggil untuk Asian Cup 2026 karena turnamen itu berada di luar kalender resmi FIFA. Hartman bahkan menegaskan dirinya tidak ingin memaksakan negosiasi dengan klub-klub Eropa demi memanggil pemain di luar agenda internasional resmi. Sebaliknya, ia melihat turnamen ini sebagai kesempatan untuk menguji kedalaman skuad dan memberi ruang bagi pemain Liga 1. Meski begitu, peluang tetap terbuka bagi diaspora yang bermain di kawasan Asia Tenggara, karena akses pemanggilan lebih realistis. Vietnam datang sebagai juara edisi sebelumnya, dan akan langsung berhadapan dengan Indonesia sejak fase grup. Itu berarti duel panas sudah terjadi sejak awal. Media Vietnam bahkan menilai Indonesia tak lebih kuat meski menurunkan pemain naturalisasi. Mereka percaya skuad saat ini lebih matang dibanding 2 tahun lalu. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi ujian awal era Hartman. Tanpa jaminan seluruh diaspora Eropa bisa tampil, strategi rotasi dan kedalaman skuad akan sangat menentukan. Hadirnya FIFA Series ini juga menjadi ujian penting bagi pemain lokal untuk menunjukkan kualitasnya. Rombak Timnas Indonesia ini jelas bukan proyek instan. Hartman ingin membangun fondasi jangka panjang. Persaingan internal kini makin ketat. Tidak ada lagi posisi aman bagi pemain lama jika performa menurun. Regenerasi memang beresiko. Kehilangan sosok senior bisa berdampak pada kepemimpinan di lapangan. Namun sepak bola modern menuntut intensitas tinggi, pressing agresif dan fisik prima. Keputusan tegas menjadi keniscayaan. Sementara itu, kabar membanggakan datang dari Sandy Walsh yang membawa Buriram United lolos ke 16 besar AFC Champions League Elite.
Buriram memastikan tiket usai mengalahkan Shanghai Shenhua 2-0 pada 17 Februari 2026. Walsh tampil sebagai starter dan menunjukkan kontribusi penting di lini pertahanan. Di babak 16 besar, Buriram akan menghadapi Melbourne City pada 3 Maret 2026. Laga ini menarik karena di kubu Melbourne terdapat Matthew Baker, bek muda timnas U17 Indonesia. Progres pemain diaspora dan talenta lokal ini menjadi sinyal positif. Jika proses regenerasi berjalan sesuai rencana, rombak timnas Indonesia di era Herdman bisa menjadi titik balik Garuda di level Asia. Kini publik tinggal menunggu pengumuman resmi 32 nama tersebut. Satu hal pasti, perubahan besar sudah mulai. Maarten Paes resmi melakoni debut di Eredivisie 2025-2026 pada laga Ajax melawan NEC Nijmegen pada Minggu 22 Februari 2026 dini hari. Pertandingan Ajax melawan NEC Nijmegen pada pekan ke-24 Eredivisie di Johan Cruyff Arena berakhir dengan skor imbang 1-1. Pelatih Ajax Amsterdam Fred Grim memberi kesempatan Maarten Paes bermain usai kiper utama mereka Vítězslav Jaras mengalami cedera dan harus absen panjang. Pada pertandingan tersebut, Maarten Paes tampil cukup gemilang, meski gagal mencatat clean sheet usai kebobolan 1 gol oleh NEC Nijmegen. Namun debutnya disebut sangat menjanjikan dan sangat layak untuk kembali berdiri di bawah gawang Ajax pada laga berikutnya. Performa Maarten Paes menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia yang akan tampil di FIFA Series 2026 mendatang. Selain Maarten Paes, penampilan Emil Audero juga cukup menjanjikan pada musim ini di Serie A. Penampilan keduanya tentu akan membuat pelatih timnas Indonesia John Herdman dibuat bimbang untuk menentukan siapa sosok kiper nomor 1 di FIFA Series 2026 mendatang. Sejak didatangkan dari FC Dallas pada awal tahun ini, Maarten Paes baru merasakan debut pada laga menghadapi NEC Nijmegen. Dalam laga debutnya melawan NEC Nijmegen, Maarten Paes berhasil mencatat 7 penyelamatan penting. Menurut situs FotMob, Maarten Paes mendapat rating 7,6 atau tertinggi ketiga setelah Mika Götze, 8,2. Maarten Paes juga sempat melakukan penyelamatan gemilang dengan menahan sepakan keras dari Brian Linssen dan sundungan Ahmed Chan Kaplan. Pada masa tambahan waktu babak kedua, Maarten Paes juga berhasil mengantisipasi sundungan Kaplan sekaligus mempertahankan skor 1-1. Timnas Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah dalam ajang internasional FIFA Series 2026 ini yang akan digelar akhir Maret ini di Jakarta. Hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar. Finally fucking scored at Anfield. Took long enough, didn't it? Years of noise, curses, near misses. Yo tuve la suerte también de tener compañeros que ya llevaban años aquí. Resmi PSSI umumkan pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Siapakah dia? Ini benar-benar di luar dugaan. Mbappe, Haaland, Sergio Ramos resmi gabung Timnas Indonesia. Tonton sampai habis agar tidak ketinggalan sama video terbaru dari channel ini. Mata dunia mulai mencurigai gerak-gerik PSSI menjelang Piala AFF 2026. Menurut media Vietnam, PSSI akan memanggil pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam turnamen regional tersebut. Di bawah asuhan John Herdman, Timnas Indonesia akan menghadapi persaingan sengit dalam Piala AFF 2026 yang berlangsung di bulan Juli dan Agustus tahun ini. Persaingan akan begitu sengit karena Timnas Indonesia langsung berhadapan dengan Vietnam dalam fase grup. Media Vietnam mengakui bahwa Timnas Indonesia merupakan lawan yang tangguh bagi mereka. Setiap pertemuan dengan Timnas Indonesia selalu membuat Vietnam kewalahan, sehingga skuad Garuda bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Timnas Indonesia adalah lawan yang tangguh berkat gaya bermain mereka yang agresif dan fisik, serta kemauan mereka untuk mendorong tempo permainan ke level tertinggi, tulis media Vietnam Tetahau 247. Kemungkinan PSSI memanggil lebih banyak pemain naturalisasi yang saat ini bermain di Eropa adalah skenario yang tidak dapat diabaikan. Lanjutnya, pada Piala AFF sebelumnya, Timnas Indonesia tampak kesulitan untuk bersaing dengan lawan-lawannya karena banyak pemain naturalisasi yang tidak bisa ikut tampil. Saat itu, pemain naturalisasi di Eropa tak mendapat izin dari klubnya karena Piala AFF bukan bagian dari kalender FIFA. Namun kini, media Vietnam justru curiga PSSI akan membawa banyak pemain naturalisasi untuk tampil dalam Piala AFF 2026. Kehadiran pemain naturalisasi di Timnas Indonesia tentu menjadi ancaman besar bagi Vietnam. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi Piala AFF 2026. Sebelumnya, John Herdman sendiri juga mengaku begitu antusias menantikan Piala AFF 2026 karena akan menjadi pengalaman pertama dalam hidupnya. Kehadiran sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Super League 2025-2026 menghadirkan warna baru dalam persaingan sepak bola nasional.
Sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia kini memperkuat klub-klub besar. Berikut profil Sandy Walsh, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bantu klubnya lolos ke 16 besar ACL Elite 2025-2026. Kepastian tersebut diraih setelah Buriram United menundukkan wakil Tiongkok Shanghai Shenhua FC dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Chang Arena, Thailand, Selasa, 17 Februari 2026. Dua gol kemenangan Buriram United dicetak oleh Curtis Good pada menit ke-11 dan Supanat Muenta pada menit ke-22. Meski Shanghai Shenhua harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-33, Buriram United gagal menambah keunggulan hingga laga usai. Pada pertandingan tersebut, Sandy Walsh tampil sejak menit awal, namun digantikan pada menit ke-62. Tambahan 3 poin membuat Buriram United kini menempati peringkat keempat grup A dengan koleksi 14 poin dari 8 pertandingan, hasil dari 4 kemenangan, 2 kali imbang dan 2 kekalahan. Buriram United berada di bawah 3 klub Jepang, yakni Machida Zelvia, Vissel Kobe, dan Sanfrecce Hiroshima. Meski demikian, posisi Buriram United masih berpeluang tergeser oleh Melbourne City yang mengoleksi 13 poin dan baru akan memainkan laga terakhir menghadapi Gangwon FC pada Rabu, 18 Februari 2026. Secara individu, Sandy Walsh telah tampil dalam 5 pertandingan fase grup ACL Elite. Dirinya absen dalam 3 laga, yakni saat menghadapi Shanghai Port, Ulsan HD, dan Gangwon FC, dengan 1 diantaranya karena mengalami cedera. Hingga kini, 8 tim dari grup A dan grup B memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Dari grup A, 5 tim yang sudah mengamankan tiket adalah Machida Zelvia, Vissel Kobe, Sanfrecce Hiroshima, Buriram United, dan Melbourne City. Sementara itu dari grup B, 8 tim yang melaju ialah Al Hilal, Al Ahli Saudi, Traktor, Al Ittihad FC, Al Wahdah, Al Ahli UAE, Al Duhail, dan Al Sadd. Mulai dari performa impresif Nathan Choeaon yang kian konsisten menjaga benteng pertahanan di Liga Belanda bersama Willem II, hingga munculnya nama Reno Muns, bek muda didikan ex-Abi Alonso di Bayer Leverkusen, yang secara regulasi FIFA bisa memperkuat timnas Indonesia tanpa jalur naturalisasi. Berikut 3 berita terpopuler seputar timnas Indonesia yang menarik untuk disimak. Kabar menggembirakan datang dari kompetisi kasta kedua Belanda ERT Divisi musim 2025-2026, di mana bek kiri andalan timnas Indonesia, Nathan Choeaon, terus menunjukkan konsistensi performanya bersama Willem II. Dalam laga terbaru kontra Jong FC Utrecht pada Taba 17 Februari 2026 dini hari, pemain kelahiran Rotterdam ini kembali dipercaya masuk dalam starting 11 dan bermain penuh selama 90 menit. Kehadiran Nathan yang rutin mendapatkan jam terbang tinggi di Belanda menjadi modal yang sangat berharga bagi pelatih timnas Indonesia. Di tengah gencarnya perburuan pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda, nama Neraisho Kasanwirjo mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Nama belakangnya yang kental dengan nuansa Jawa memicu spekulasi luas di media sosial mengenai peluangnya membela timnas Indonesia. Namun fakta di lapangan menunjukkan situasi yang lebih kompleks, di mana bek kelahiran Amsterdam 18 Februari 2002 ini diketahui memiliki garis keturunan Belanda Suriname, di mana nama Jawa tersebut kemungkinan besar berasal dari sejarah migrasi pekerja Jawa ke Suriname, era kolonial, bukan hubungan darah langsung dengan Indonesia. Meskipun akun sosialnya kerap dibanjiri dukungan netizen Indonesia, Kasanwirjo sejauh ini tampak masih fokus mengejar mimpi menembus skuad senior timnas Belanda. Harapan baru muncul bagi lini pertahanan timnas Indonesia melalui sosok Reno Muns, bek bertalenta asal Jerman yang secara regulasi bisa memperkuat timnas Indonesia tanpa jalur naturalisasi. Berdasarkan statuta FIFA artikel 7, pemain kelahiran Jakarta 2 Oktober 2005 ini memenuhi syarat membela Indonesia karena faktor tempat lahir, meskipun kedua orang tuanya merupakan warga negara asli Jerman. Ini menjadi keuntungan besar bagi pelatih John Hertman jika ingin menambah amunisi berkualitas Eropa. Namun tantangan terbesar bagi PSSI dan John Hertman adalah meyakinkan pemain. Dalam wawancaranya, Muns mengaku tidak memiliki banyak ingatan tentang Indonesia karena keluarganya langsung berpindah negara tak lama setelah ia lahir.